Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan mereview suatu casing yang ada di sini untuk boxnya dan juga di sini untuk penampakannya. Dan di sini adalah bermerekkan MSI, serinya adalah MAG atau Mark 4G M100A gaming case dan juga penampakannya yang ada di sini. Untuk tipenya ini dia itu adalah MATX bukan yang ATX, jadinya dia itu lebih compact. Dan juga udah free fan 4 RGB, tapi aku juga kurang tahu sih RGB atau RGB untuk fan yang free nya. Dan di bagian samping sini dia tuh bukan tempered glass, melainkan adalah akrilik untuk yang ada di sini karena bukan dari kaca. Ini ya, contohnya seperti ini suaranya, ini seperti itu. Dan di sini untuk penampakannya, dan sebelum itu seperti biasa dari segi penjelasannya saya akan membongkar ini, apa aja kelebihan dan juga kekurangannya dari segi kesimpulannya serta dari segi suhunya. Jika lo memasang akrilik di bagian samping dan juga dibuka, dari segi suhunya apakah sama atau tidak, dari segi sirkulasi udaranya, kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum itu jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini penampakannya, tetapi saya bacakan dulu dari segi speknya yang ada di bagian belakang sini di balik kardusnya. Oke, saya bacakan dulu untuk yang ini. Untuk tipenya dia itu MATX, ITX bisa, MATX bisa, tapi kalau yang ATX dia itu tidak bisa karena memang slotnya tersebut di sini ada 1, 2, 3, 4, serta dia itu di bagian I/O port yang di bagian depan sini terdapat USB 2.0 Type A serta USB 3.2 Gen 1 dan juga ada audio serta mic standar pada umumnya. Kalau tombol reset di sini dia itu tidak ada. Apakah dia itu mengganti LED di bagian fan RGB yang gratis ini aku juga kurang tahu sih. Kita akan lihat aja nanti pada saat saya mereviewnya. Dan juga di sini dia itu support sampai 2 kali 2,5 inch atau 2 kali SSD serta satu HD juga 3,5 inch dan juga satu lagi dia itu opsional bisa 2,5 inch maupun 3,5 inch. Jadi totalnya tersebut dia itu ada 4 slot. Dan juga di sini dia itu maksimum GPU panjangnya 300 mm. Tetapi saya sarankan untuk support dual fan aja untuk GPU yang kalian pakai di sini. Kalau yang triple fan biasanya tersebut di 300 mm. Takutnya kepentok dengan kabel-kabel yang lainnya lah. Jadi kalau yang ini lebih saya sarankan ke dual fan aja. Dan juga di sini CPU coolernya itu support sampai 160 mm, terbilang cukup tinggi atau standar pada umumnya. Jadi kebanyakan CPU cooler itu bisa masuk ke sini yang menggunakan heat pad. Jadinya aman. Dan juga untuk di sini radiatornya dia itu support sampai 240 mm. Di bagian depan bisa, di bagian atas bisa. Yang aku suka di bagian atas dia itu ada slot di bagian sini ya, atasnya sini dia itu ada rongganya, jadinya tidak kepentok di bagian fan di bagian belakang maupun mobonya, jadinya aman kalau yang ini tipenya. Dan juga di bagian belakang juga support 120 mm untuk radiator, jadi opsional lah, up to sampai 240 mm. Serta di sini untuk fan-nya di bagian depan support 3, di bagian atas support 2, di bagian belakang support 1. Di bagian tengah sini juga bisa sih ditambah fan 2, tapi itu opsional. Ada yang suka, ada yang tidak. Dan kurang lebih seperti itu aja untuk penjelasannya. Bahannya tersebut yaitu dari metal, kalau yang ini dari akrilik. Saya pindahkan dulu dari segi box yang ada di sini. Nah, dan di sini penampakannya sangat jelas sekali ya. Saya buka dulu dari segi ini bautnya, agak susah. Dan seperti ini akriliknya. Ini hampir sama seperti apa ya? Aku lupa sih ini. Hampir sama kayak seperti Venom RX apa ya? Aku lupa sih. Kayak pernah mereviewnya dan juga di sini akriliknya itu hampir sama. Kalau nggak salah tersebut Venom RX Sintra ya. Itu sama-sama menggunakan akrilik dan juga tipenya hampir sama sih. Karena di sini ada pembatasnya. Ya intinya seperti itu untuk yang ada di sini. Ada lapisannya ada 2 di bagian depan maupun di bagian belakang. Dengan lepas saja supaya lebih kelihatan dari segi beningnya. Saya kasih bawah dulu. Dan di sini bautnya dari sini, dan di sini penampakannya. Kalau di bagian depan dia itu ada berbentuk mesh untuk sirkulasi udara. Dan juga di sini kayaknya nggak ada logonya MSI sih. Karena di gambar box ya tersebut ada logonya MSI. Tapi aku juga kurang tahu kalau dihidupkan nanti menyala atau tidak, atau ada logonya apa tidak, kita akan lihat aja nanti pada saat dihidupkan. Dan di bagian dalam sini dia tuh ada 3 fan free-nya, di bagian belakang juga ada 1 fan free-nya. Seperti ini untuk free-nya terbilang di harga 650.000. Ya terbilang lumayan banget sih. Udah free 4 fan RGB. Dan juga ini terbilang bagus meskipun tidak ada dasi filter di bagian depan sini.
Jadinya kurangnya itu sih kalau menurut pribadi di harga 600.000 ke atas. Di bagian atas ada gas filternya juga, jadinya aman. Dan juga di bagian sini seperti yang saya sebutkan tadi ada airportnya. Dia tuh ada 2 tombol. Ini tombol reset kalau nggak salah ya. Dan juga di sini ada tombol lagi. Apa ini tombol LED untuk mengganti RGB-nya yang ada di sini? Aku juga kurang tahu. Kita akan lihat aja nanti untuk reviewnya supaya lebih jelas. Aku buka dulu di bagian sini ya, belakangnya ini. Kelihatannya seperti apa, apakah ada rungganya atau tidak supaya menata kabel manajemen. Ini flat ya, flat. Dan setelah saya buka di bagian sini, dia itu ada rungganya juga, tapi rungganya tersebut sekitar 2 cm lah, 2 sampai 3 cm di bagian sini sama di bagian sini untuk menata kabel atau memasukkan kabel semuanya. Tapi malah lebih bagus kalau memakai kabel power supply yang flat, itu lebih aman daripada memakai yang bentuknya ular-ular seperti contoh yang ada di sini. Meskipun agak besar lagi lah kalau yang power supply, tapi lebih bagus gunakan yang flat aja. Dan di sini kabelnya dari segi fan free-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Untuk tombol penggantinya, aku juga kurang tahu sih. Ini ya, ada tombol LED-nya. Kita akan cek aja nanti. Di sini juga ada tombol resetnya juga. Jadi ada 2 kemungkinan, bisa mengganti LED dan juga tombol reset. Karena beberapa casing tersebut mengorbankan tombol reset untuk mengganti LED-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Di sini kabelnya berwarna hitam semua, meskipun tidak flat di bagian USB maupun di bagian USB 3.0, HD audio, tapi yang masih terbilang nggak masalah untuk yang ada di sini. Dan di sini ada bracketnya juga untuk hard disk, untuk pemasangannya. Dan juga di sini ada ya, baut-bautnya semua terbilang cukup komplit, serta ada besi tambahan untuk PCA. Ini lumayan sih ini, supaya tidak bolong-bolong lah jika kalian salah membuka maupun yang lainnya. Ini lumayan banget. Dan juga ada kabel disknya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan seperti ini penampakan dari segi belakangnya. Kalau SSD, kalau menurutku pribadi dikasih di bagian depan sini ya, 1, 2 maupun 3 di bagian atas ini, atau dikasih harddisk 2 juga bisa untuk di casingnya ini. Di bagian bawahnya sini kita cek, dia itu ada kaki casingnya juga. Ini sangat bagus sekali, dia itu tinggi, dan juga ada busanya untuk peredam getaran maupun aliran listrik, serta ada dust filter di bagian sini power supply-nya supaya tidak berdebuan dan juga awet lah power supply kalian. Dan seperti penampakannya sangat bagus untuk di harga 600 ribuan. Itu aja penjelasan dari saya untuk yang ada di sini. Tapi sebelum itu kita cek dulu untuk warna RGB-nya bisa diganti apa enggak. Bentar, aku hidupkan dulu ya. Dan coba aku hidupkan dulu, aku tancapkan. Seperti ini warna RGB-nya, dia tidak memutar tapi dia tuh stuck seperti ini. Tapi warnanya tersebut dia terbilang bagus sih, nggak cerah-cerah banget, tapi dia tuh enak dipandang. Untuk tombol LED di bagian sini, apakah bisa diganti langsung? Ya nggak bisa lah. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Dan juga di sini apakah ada logo MSI-nya? Nggak ada. Cuma seperti ini aja, jadi berbeda seperti yang ada di boxnya. Intinya seperti itu. Dan kita lanjut saja untuk mereview dari segi kelebihan kekurangan casingnya ini, dan juga reviewnya dari segi sirkulasi udara, apakah worth it atau tidak, 1:1 atau tidak sirkulasi udaranya. Itu aja dari saya. Lanjut ke reviewnya, yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya. Jika lo memakai kaca maupun tanpa kaca di bagian samping, tapi ini akrilik ya, bukan kaca. Yang pertama tanpa akrilik dulu di bagian samping. Untuk suhu minimal yang mendapatkan 34 derajat dan juga maksimal ya di 65 derajat. Untuk pengujian minimalnya, dia menjadi desktop tidak ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah di 34 derajat. Dan juga maksimal ya, saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok di 65 derajat untuk yang ini. Dan jika lo kita bandingkan, kalau memakai akrilik di bagian samping atau tertutup semua, untuk minimal yang mendapatkan 34 derajat untuk suhunya, dan juga maksimalnya mendapatkan di 66 derajat dengan pengujian yang sama seperti sebelumnya. Kalau kita bandingkan, minimalnya tersebut yaitu sama di 34 derajat
dan juga maksimal yang terpaut 1 derajat aja. Bisa dibilang ini nggak masalah, dan juga masih terbilang ini bagus dari segi sirkulasi udara. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kelebihannya. Yang pertama, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup, seperti di pengujian sebelumnya. Jadi sirkulasi udaranya dia itu bagus untuk yang ini, karena ada mesh di bagian depan casing ini. Lanjut yang kedua, terdapat power supply cover terbuka di bagian samping. Tapi ini opsional, ada yang suka ada yang tidak. Kalau aku pribadi lebih suka yang seperti ini, supaya tahulah power supply apa yang kalian pakai. Lanjut yang ketiga, support CPU cooler up to 160 mm, serta radiator up to 240 mm atau dual fan lah untuk radiator. Di bagian depan bisa, di bagian atas juga bisa. Dan jika lo CPU cooler yang menggunakan pipa, dia itu semuanya rata-rata bisa. Karena ini supportnya sampai di 160 mm, sudah terbilang tinggi. Lanjut yang keempat, terdapat dust filter di bagian atas maupun di bagian bawah. Meskipun di bagian depan dia tuh tidak ada, ya masih wajar lah kalau di harga 600.000 tidak ada dust filter di bagian depan. Dan jika lo misal di atas 700.000 tidak ada dust filter di bagian depan, bisa dibilang kekurangannya. Tapi kalau yang ini masih aman lah, di 600 ribuan masih bisa dimaklumi. Yang penting di bagian atas ada, di bagian bawah ada dust filter. Lanjut yang kelima, terdapat rongga 2-3 cm di bagian belakang casing untuk manajemen kabel supaya gampang ditutup. Tetapi lebih baik menggunakan power supply yang kabelnya flat, itu lebih enak untuk menata di bagian belakang casing. Lanjut yang keenam, ada slot hard disk maksimal 2 di bagian bawah serta SSD maksimal 2 di bagian atas, seperti gambar yang ada di sini juga. Jadi standar pada umumnya lah untuk casing-casing yang seperti ini. Support hard disk maksimal 2 maupun SSD maksimal 2. Lanjut yang ketujuh, ada karet atau busa di bagian kaki casingnya. Jadi kalau yang ini memang bagusnya seperti ini. Ada karetnya supaya lebih meredam getaran dan juga aliran listrik di meja kalian. Jadi kalau yang ini dia itu wajib. Yang ke-8, harganya 650.000. Udah free 4 fan RGB. Terbilang murah lah untuk yang ini. Dan tapi kurangnya, ini fan-nya tidak ARGB. Jadi cuma auto rainbow aja untuk fan yang free-nya ini. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kekurangannya. Untuk yang ini, yang pertama menggunakan akrilik, bukan menggunakan tempered glass seperti pada casing gaming yang pada umumnya. Jadi bisa dibilang suatu kekurangan sih, karena memang lebih bagus menggunakan tempered glass supaya tampil lebih bening. Tapi kalau yang ini akrilik, masih kayak ada yang kurang lah. Meskipun jika lu jatuh, dia tuh masih aman-aman aja. Berbeda seperti tempered glass, dia bisa langsung pecah. Lalu yang kedua, belum menemukan lagi. Silahkan komen di bawah, menurut kalian apa kekurangan casingnya ini setelah melihat video ini maupun memakai casingnya ini. Silahkan komen aja di bawah untuk diskusi. Jika ada yang kelewatan dari segi kekurangan maupun kelebihannya, kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke kesimpulannya. Dengan harga 650.000, rekomen atau tidak? Kalau menurutku pribadi terbilang ini rekomen lah. Dan apalagi tersebut dia itu tipenya MATX dengan tampil keren gaming MSI, serta harganya dia itu terjangkau juga. Sudah free 4 fan RGB pula untuk yang ini. Dengan kelebihan yang lainnya, airflow-nya tersebut dia itu bisa dibilang ini bagus, hampir 1:1. Support CPU cooler 160 mm dan juga radiator up to dual fan 240 mm. Serta kelebihan yang lainnya. Kalau misalnya kekurangannya, sangat terlihat dari segi akriliknya tersebut, tidak menggunakan tempered glass di casingnya ini. Dan jika kalian berminat, silahkan pilih aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, MSI Mac 4G M100A. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya menarik review papan PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.